dalam eksepsi. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya. Dasar-dasar hukum mungkin tidak perlu dibacakan. Siap, yang mulia. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut. Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ditangani oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung. Pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP. Pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh KPU atau Bawaslu. Sengketa pemilihan ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran pidana ditangani oleh Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Sengketa tata usaha negara pemilihan ditangani oleh Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Perselisihan hasil pemilihan umum ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, akan tetapi pemohon mendalilkan yang pertama, dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 sampai dengan 93 permohonan pemohon. Yang kedua, mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 sampai dengan halaman 98 permohonan pemohon. Dan yang ketiga, jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. B. Eksepsi format permohonan. Bahwa format permohonan perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 dan seterusnya. Bahwa format permohonan pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PMK 2 tahun 2024 karena dalam posita permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar. Format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2 tahun 2024. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. C. Eksepsi permohonan tidak jelas dan kabur. Bahwa dalil-dalil pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal seperti nepotisme, pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, keterlibatan aparatur negara, pengerahan kepala desa, sampai dengan penyalahgunaan bantuan sosial. Pada demikian permohonan pemohon nyata-nyata telah kabur, keluar dari perihal permohonan, dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum.
permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Romawi 2. Dalam pokok permohonan, bahwa termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan pemohon akuo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh termohon. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 34, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Bahwa menurut pemohon, termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena tidak memenuhi syarat formil. Bahwa termohon menolak dalil pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa tindakan termohon yang menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon, dan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, junto pasal 18, pasal 19 dan pasal 21 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dokumen persyaratan pencalonan yang diatur dalam pasal 9 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU melakukan penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan dan memeriksa dua hal. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Dan yang kedua adalah kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 dan pasal 37 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama jika dinyatakan lengkap atau dinyatakan belum lengkap. Bahwa status lengkap dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak untuk melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf B Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 2 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan lengkap, termohon inkasu KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk termohon inkasu KPU kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan selanjutnya menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 25 Oktober 2023.
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meliputi dua hal. Yang pertama, verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah memenuhi syarat. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 52, pasal 53, dan pasal 54 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023 dan menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 14 November 2023. Bahwa perlu juga ditegaskan, pemohon juga tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 maupun keputusan KPU nomor 1644 tahun 2023. Memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Misalnya putusan nomor 730/BDT PN Jakarta Pusat, tetapi tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh orang lain, oleh Mardi Jaya, oleh Ahmad Rizal Robiananta, Agung Tegar Prakoso.